Baiklah, kita lanjutkan untuk surat Ad-Duha ayat 7 sampai dengan 11. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa ini dan, ka ini engkau. Wajada ini artinya mendapati. Sehingga wa wajadaka, dan dia mendapati kamu. Di sini dia itu Allah, kamunya di sini Nabi Muhammad. Dolong itu sebagai seorang yang bingung. Nah, ini dari kata dola. Dola itu sesat atau tidak tahu arah, tidak dapat petunjuk. Fahada, fa ini maka, hada ini artinya memberi petunjuk. Fahada maka dia memberi petunjuk. Dia di sini Allah. Sehingga di sini wa wajadaka dolong fahada, dan dia mendapati kamu dalam kondisi sebagai orang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Karena pada saat itu di Mekah kan lingkungan Nabi Muhammad itu bermacam-macam. Ada yang nyembah batu, kayu, matahari. Nah, di sini Nabi Muhammad sering menyendiri, memikirkan yang benar itu Tuhan yang seperti apa. Nah, di sini Allah memberi petunjuk pada Rasulullah yang benar. Allah itu adalah Allah yang esa dan dia sebagai pencipta, bukan yang diciptakan seperti matahari, batu, kayu dan lain-lain. Nah, kemudian ayat berikutnya wa wajadaka ailan fa'aghna. Ini sama ya, wa wajadaka dengan ini artinya dan dia mendapatimu, ailan artinya orang yang kekurangan. Dari kata ala. Ala ini miskin, fakir. Nah, waktu kecil kan Nabi Muhammad itu lahir sebagai yatim. Dia juga pekerjaannya sebagai penggembala kambing. Nah, kemudian di sini fa'aghna. Fa ini maka. Aghna ini dari kata ghoniya. Ghoniya itu kaya. Nah, dengan pola af'ala menambahkan alif jadi aghna artinya mencukupi atau melimpahkan karunia. Maka dia memberi kecukupan. Di sini dia adalah Allah. Sehingga di sini artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, kemudian dia memberi kecukupan atau melimpahkan karunia. Oke. Ayat berikutnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ini maka. Amma itu adapun. Maka fa amarnya maka adapun yatima ini anak yatim ya, kita sudah jadi bahasa Indonesia ini sudah hafal yatim ya anak yatim. Fala fa ini maka la ini janganlah takhar. Takhar ini ta ini ciri untuk kamu mudhari. Qahara ini artinya mengalahkan atau memaksa atau sewenang-wenang. Nah, kalau yakharu ini berarti pola mudhari'nya untuk dia. Kalau untuk kamu menjadi takhar ya, takharu takhar. Fala takhar, maka janganlah kamu sewenang-wenang. Jadi di sini Allah juga selain mengingatkan bahwa Nabi Muhammad ini dulu juga waktu kecilnya lahir sudah yatim, dia juga memberikan arahan perintah kepada kita manusia. Allah itu memerintahkan agar kita terhadap anak yatim itu jangan berbuat sewenang-wenang. Jadi perintahnya tidak hanya pada Nabi Muhammad, tapi pada kita semuanya. Fa ammal yatima fala takhar. Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu itu berbuat sewenang-wenang. Kemudian berikutnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma ini dan adapun sa'ila. Sa'ila ini artinya orang yang meminta. Nah, ini dari kata sa'ala. Sa'ala ini bisa artinya bertanya atau meminta. Nah, pola untuk pelaku dari kata sa'ala jadi sa'ilun. Ini pelakunya, orang yang bertanya atau orang yang meminta. Sehingga di sini wa ammas sa'ila dan adapun terhadap orang yang meminta fala maka janganlah tanhar, kamu menghardik. Nah, ini dari kata naharo. Naharo itu bisa berarti mengalir atau menghardik. Mudhari'nya yanharu. Kalau untuk orang kedua pakai ta, tanhar.
Fala tanhar, maka janganlah kamu menghardik. Wa ammasa ila fala tanhar, dan adapun terhadap orang yang meminta, maka janganlah kamu menghardik. Jadi di sini Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan kalau hanya memiliki sepotong roti, ada peminta datang, roti itu akan dibagi dua, diberikan separuh buat yang peminta-minta. Oke, berikutnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, dan adapun, bi ini dengan atau terhadap, nikmati dari naima, ya. Naima ini artinya nikmat, nikmatan, kenikmatan. Jadi nikmati, ini kenikmatan, dan adapun terhadap nikmat atau kenikmatan Rabbika, Tuhan kamu, fahaddits. Fa ini maka, hadis ini dari hadal sama sa, hadasa itu artinya terjadi, tetapi dengan menambahkan tasdid di sini pola fa'ala, hadasa menjadi hadasa, artinya menceritakan. Nah untuk bentuk mudhari'nya dari hadasa jadi yuhaddisu. Nah yuhaddisu ini dia menceritakan. Kalau fi'il amr atau perintah, maka ya-nya ini hilang, tinggal hadis, ini sukun, artinya ceritakanlah atau nyatakanlah, gitu kan. Sehingga di sini fahadis, maka hendaklah kamu nyatakan, kamu sampaikan ke orang lain, gitu. Dengan apa? Dengan bersyukur. Di sini wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun terhadap nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu nyatakan dengan bersyukur. Nah ini nikmat di sini maksudnya tidak hanya harta kekayaan ya, tetapi juga nikmat iman dan lain-lain. Sehingga kita harus mensyukuri kalau harta dengan share ke orang lain ya. Tapi kalau nikmat iman ya kita sampaikan apa yang sudah kita ketahui, sampaikan ke orang lain dan kita amalkan semampu kita. Oke, jadi ini ayat 7 sampai dengan 11 surat Ad-Duha. Nah demikian teman-teman, kita tadi sudah belajar menerjemahkan kata per kata untuk surat Ad-Duha. Semoga kita menambah khusyuk dalam bacaan kita saat membaca surat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.